ini di Tanpa Rem, satu-satunya konten di mobil yang tanpa rem. Kontennya Bersama gue Reno Fernandi. nih, kita sengaja bikin konten di mobil. Ya, yang tanpa rem dan satu lagi Apa tuh? tanpa dicuci nih, kotor banget nih mobil nih. Biasanya kalau syuting di TV itu atau syuting film tuh dicuci. Iya, dibersihin. Ya, gitu. kenapa kita di mobil? Karena kita tidak mampu nyewa tempat. Ya. Oke, langsung aja tanpa Kita disclaimer dulu karena banyak yang ngapain sih lu bikin konten di mobil gitu, maksudnya baca berita. Terus tujuannya apa? Ya tujuannya itu biar beda aja. biar beda aja sama nggak punya tempat. Iya. Dan ini karena kita pengen nanti ke depannya siapa tahu kita di endorse Rolls Royce. Rolls Royce, Rolls Gimana mau di endorse ngomongnya aja. Memang bisa. boleh kita bermimpi, tapi ketinggian kan berat. Wah, ada yang orang mimpi jadi presiden kalau perlu masih tetap nyalon kok. Ya kan masih mimpi. Oke, berita pertama kita akan membahas berita pertama. Itu dia. Perkara Mohyani bunuh pencuri kambing dihentikan. Nah, jadi bagus tuh. ini kabar baik ya setelah kemarin kita sempat dihebohkan. Jadi ada Bapak Mohyani ini, dia itu karena kambingnya mau dicuri sama dua orang, tiba-tiba dia ngecek ke kandang kambing dan akhirnya kan si pencuri terpergok ngacungin golok. Ya. Sama dia ambil gunting terus ya di perkelahian lah, terus akhirnya ketusuk dan akhirnya meninggal si malingnya gitu. Tapi ya kita bersyukur karena akhirnya Kejaksaan Tinggi Banten menghentikan kasusnya karena memang ya kalau dalam pidana itu kalau lu membela diri dalam keadaan terdesak itu tidak boleh dipidana gitu. Ya, walaupun sebelumnya polisi bilang itu bukan keadaan terdesak. Iya. Dan bahkan kata Pak polisi itu sudah mendatangkan ahli. Lah kalau ahlinya aja bilang tidak mendesak tapi kejaksaan itu bilang itu mendesak, ahlinya nih nggak ahli-ahli banget kayaknya ya. Enggak juga sih. Mungkin tapi polisi tuh nggak salah-salah banget juga, no. Kenapa? Dia harus mempunyai asas praduga tak bersalah gitu. Jadi tetap diperiksa gitu. Dan mungkin polisi ngelihatnya ketika ini dianggap sama polisi bukan keadaan tidak terdesak. Jadi si malingnya itu pada saat mengancurkan golok itu bukan mau ngancam. Tapi si pemilik nanya, mana malingnya? Saya gitu. Oh, dia ngacung. Ngacung. Jadi polisi pas ditanya sama polisi, saya mah ngacung pak katanya. Jadi dianggap tidak terdesak gitu. Tapi yang kita maksudnya Pak, itu tugas Bapak bagus ya. Maksudnya kan nggak ada ada CCTV atau nggak ada kan? Nggak ada CCTV. Nggak ada lah. Nggak ada saksi juga ya. Harus tetap diperiksa kan, nggak tahu yang salah siapa. Betul. Kalau misalnya hasilnya jadi ternyata Bapak ini memang bela diri, ya udah bebaskan gitu. Cuman yang kita sangat menyayangkan itu keluar kata-kata dari Bapak nih. Bapak siapa nih? Bapak Kapolres. Harusnya sih kabur katanya. Iya, karena alasan katanya tidak memenuhi unsur mendesaknya karena kan pelaku ini bisa dua pilihan antara kabur dan minta tolong gitu. Ya mohon maaf nih Pak. Kalau memang ada maling nih. Ya. Wah, maling. Ya. Saya kabur. Lah malingnya juga kabur bawa kambing saya dong. Iya. Yang rugi siapa, Pak? Iya, gitu. Bapak harusnya jangan bilang harusnya kabur aja. Kalian aja bilang sama si pelaku atau yang punya kambing ini, bilang, Pak, harusnya kasih dulu kopi gitu sebelum beroperasi gitu ya. Siapa tahu kan bisa akhirnya tidak jadi keramahan dari seorang pemilik gitu. Malah jadi nggak enak malingnya ya, malah aduh Bapak ini baik banget udah ngasih kopi gitu. Tapi sekali lagi saya tidak akan menyalahkan polisi ya kalau polisi mah selalu punya niat baik gitu kan. Bilang Pak Kapolres itu bilang harusnya sih kabur. Biar apa? Biar si pelaku tidak kenapa-napa. Si maling juga tidak kenapa-napa. Tahu siapa yang kenapa-napa? Siapa? Keadilan di Indonesia. Tapi ya juga karena maksudnya ini yang bikin netizen agak-agak heboh gitu ya, agak-agak sedikit kecewa, marah juga. Karena menurut Bapak Kapolres itu tidak mendesak kan. Nah, padahal udah jelas-jelas kondisinya si pelaku yang si maling ini yang jadi korban itu dia begitu ketahuan langsung ngacungin golok. Yeah. Orang jelas ngacungin golok itu kan emang ancaman. Bacok, bukan mau ajak adu pantun ya. Bukan palang pintu. Iya Pak, maksudnya jadi agak, nah itu yang mengusik
netizen gitu. Ya. Jadi jangan sampai Pak, kata Bapak ini akhirnya mengundang maling lagi untuk datang ke Bapak itu. Karena maling aja ke si siapa namanya? Muhyani. Pak Muhyani. Karena kalau maling ke Pak Muhyani mah Pak Muhyani lihat tuh langsung kabur gitu. Iya. Jadi bikin MLM Pak malingnya nanti Pak. Tiap ada kambing hilang mulu Pak Muhyani ya. Tapi ya kita bersyukur lah, kita patut bersyukur karena akhirnya kasusnya dihentikan. Dan memang ya tadi sebenarnya masyarakat itu, kenapa netizen itu banyak yang speak up gitu, karena ya ini mengusik rasa kayak kok gitu sih gitu. Akhirnya ya pihak Kejaksaan Tinggi Banten sudah menyelesaikan kasusnya dan selesai gitu. Betul. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ada kasus-kasus ini dan si pelaku bisa menangani dengan sendirinya, ya sudah Pak, kasih penghargaan harusnya. Kayak yang kejadian di Bekasi itu akhirnya dikasih penghargaan sama Polri gitu. Ya ini juga harusnya dikasih penghargaan lah sama keluarganya ya, karena kambingnya tidak jadi hilang. Oh iya, betul benar. Syukuran lah. Oke, Tapi kambing tidak jadi hilang, kambingnya tetap dipotong sama aja. syukurannya motong kambing anjir. Syukuran motong kambing. Oke, berita kedua ini dah. Bro, Ahmad Zhoni tertangkap 3 kali lagi, bro. Lu tertangkap narkoba penjara, bro. Respect tapi sobat ngeblong nih sama Marzoni, respect. Gak respect gua mah, kecewa gua, bete gua. Karena dengan tertangkapnya lagi si pemakai yang sudah 3 kali itu membuat orang tambah underestimate sama mantan pemakai yang pengen insaf, no. Jadi nggak percaya orang-orang tuh sama kita lah gitu. Gak mau main sama si Dani, masih Reno mantar pakai lagi. Ahmad Zhoni aja begitu. Tapi buat lu semua yang nonton ya, sobat ngeblong ini, tolong ya, Ahmad Zhoni itu oknum. Tidak semua pemakai itu pakai lagi. Oknum. Pemakai mah pemakai goblok. Dia mencoreng nama pemakai sih. Pemakai yang insaf. Iya, oknum itu oknum. Orang yang udah ngaku-ngaku tidak make ya. Iya, padahal masih make, itu mah oknum dah. Iya, dan tapi ya maksudnya ya saya sebagai yang pernah gitu ya. Mungkin kalau yang belum pernah mah kadang terlalu menjudge-nya terlalu berlebihan karena nggak tahu kondisinya kayak gimana gitu. Cuman yang saya sayangkan dari Ahmad Zhoni ini itu alasannya tidak masuk akal. Alasannya apa? Jadi ada katanya alasan makainya itu karena perceraian gitu ya. Padahal dari konfliknya itu tuh si pengacaranya bilang kalau Ahmad Zhoni itu capek dituduh-tuduh sama istrinya masih make. Akhirnya make. Kan harusnya dibuktikan kamu tidak make. Dan kalau misalnya istri nuduh-nuduh kamu masih make, itu bukan nuduh, bener. Itu bener. Seperti Anda. Kalau pihak lain yang mendengarnya, iya sih pasti bete ya dituduh-tuduh istri kayak gitu tapi tidak melakukan. Mohon maaf, saya pernah ada di posisi Anda. Dan istri itu kecil kemungkinan salah ya tuduhannya. Kemungkinan besar benar, sudah kemungkinan besar. Lagian juga Ahmad Zhoni bilang katanya make itu sebagai pelarian masalah keluarga. Tolol. Tapi Irish Bella bilang dia mengajukan perceraian karena Ahmad Zhoni masih make. Iya. Jadi rumah tangga mereka ini rusak karena pihak ketiga. Bandar. Ada konspirasi mungkin bandar karena melihat pasangan Ahmad Zhoni ini cantik. Kita rusak. Dengan diberikan gratis narkoba kepada Ahmad Zhoni. Ya. Tapi Ahmad Zhoni ini menunjukkan ya sobat ngeblong bahwa dia ini dan ada peningkatan terus. Yang pertama ditangkap karena ganja. Kedua ditangkap karena sabu. Yang ketiga dia ditangkap karena buktinya ganja dan sabu. Jangan sampai keempat pasti ditangkap karena pabrik. Tapi ini masuk kan dia jadi BA kali. Oh judi. Ketika judi dia mungkin tidak terlalu bagus kayaknya bayarannya. Kayaknya lucu juga nih jadi BA-nya bandar. Tapi ini masukan juga buat polisi ya, kalau untuk memakai mah rehab aja Pak. Ya. Takutnya kondisi Ahmad Zhoni itu ketika sudah tertangkap kemarin terus akhirnya pakai lagi, ya ada 2 kemungkinan. Satu memang benar karena permasalahan keluarganya gitu. Kedua karena dia masih pakai di dalam. Kita kan nggak tahu boleh. Ya. Hah? Emang boleh. Ya kalau sembunyi-sembunyi kan nggak tahu. Tapi kan Tuhan Maha melihat. Ya. Makanya ditangkap lagi kan. Tuhan kan tidak bisa jadikan saksi di pengadilan. Iya. Ya intinya kalau yang masih make bukan jualan mah rehab aja. Ya karena sembuhkan. Yang penting itu sembuhkan, bukan dihukum ya. Bukan dihukum kan, khawatiran kalau ketemu lagi sama orang-orang yang masih berkecimpung di dunia itu
itu malah makin parah. Iya, dan kalau pemakai di penjara bertemu dengan misalnya bandar-bandar gede ya, jadinya akan menemukan harga lebih murah. Bukan sembuh, Pak. Bahkan bisa menjadi seminar. Ada pengen kaya jadi bandar. Itu dia, Sobat Ngeblok. Sekarang kita ke berita ketiga hari ini. Ndas semua etik. Waduh. Aduh, Bapak Prabowo. Kenapa emang? Kamu Ya, menyalahkan? lagi viral. Kenapa kata-katanya aduh di awal? Ya, ini dulu beritanya dulu. Oke. Jadi viral video lagi katanya di acara internal dari Partai Gerindra itu ada bercanda Pak Prabowo gitu. Etik, endas semua etik. Saya aduh bilangnya. Kenapa? Karena kan ada yang bilang Pak Sufmi Dasko bilang itu mah bercanda gitu. Ya kalau yang lain teman saya ngomong saya tahu itu bercanda, tapi kalau Pak Prabowo saya takut. Enggak, tapi menurut gua sih kayak ini sih kata ini terlalu dibesar-besarkan ya. Kan itu di lingkungan orang-orangnya dia lah, di teman-temannya dia gitu, di rumahnya dia dulu kan, di Gerindra kan. Jadi kata-kata endasmu etik itu tuh kayak kata-kata gini loh. Wah, kayak nih pakai sepatu baru, kayak dari Hong Kong gitu. Ngerti gak sih, bercandaan kayak dari Hong Kong. Tapi kayak dari Hong Kong nggak ada unsur apa, kayak bedain dong kayak dari Hong Kong sama ndasmu etik. Ya, ndasmu etik, jadi ndasmu etik atau kayak dari Hong Kong itu sama menegaskan kalau dia tidak seperti apa yang orang itu bilang, ngerti gak sih? Kan Bapak Prabowo tuh ngomongin etik-etik karena pernah diserang sama apa nih? Kenapa tadinya etik dari Hong Kong? Ya karena nggak tahu. Kalau tahu mungkin etik dari Hong Kong. Karena kebetulan itu di mana? Nggak tahu. Di daerah Jawa kan. Emang iya, Jakarta kayaknya. Daerah Jawa. Iya. Iya, daerah Jawa. Itu di daerah Jawa. Jadi ya itu kayaknya hal-hal yang biasa gitu. Bercanda dengan teman-teman kayak gitu. Dan kalau yang serius tuh bukan endasmu etik. Apa? Wadasmu etik. Tapi kan Wadas juga proyek strategis nasional. Pak Prabowo kan juga di pemerintah. Ya makanya. Kalau dia yang ngomong kan nggak bercanda. Iya, itu dia. Dan yang semua kan beberapa tim sesnya itu atau beberapa timnya dari Pak Prabowo itu bikin penjelasan. Ya, tadi bilang itu mah bercanda, itu kan di acara internal gitu. Tapi pada saat bilang itu bercanda pun pas Pak Sufmi ngomong agak marah juga kayaknya, Pak. Kompas maksudnya apa? Kompas maksudnya apa? Artinya bercanda, Pak, selo kali ah. Tapi ya memang kayaknya kalau misalnya lagi mau ada kompetisi besar kayak gini tuh capres-capres tuh hati-hati ngomong, Iya, bakal banget. jadi makanan-makanan para tim suksesnya untuk Iya. gitu. Hati-hati banget, itu aja buktinya kan katanya kecolongan, kok bisa ada video dari internal itu bocor keluar gitu. Ya kan ada cepu juga di dalam. Iya, itu Nah, dia. jadi- Mungkin ya, hati-hati, Pak. Selain cepu narkoba ada cepu tim sukses. Banyak lah yang blunder juga, bukan hanya Bapak Prabowo Iya, ya. banyak banget. Banyak Nanti banget. kita bahas di Tanpa Rem yang lain ya. Iya, Kalau blunder kita bikin khusus blunder. Ya, blunder capres cawapres. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita menuju ke berita keempat. Jadi, ini ada kejadian sehari menikah, ternyata ketahuan mempelai prianya adalah wanita. Ini mau udah berkali-kali kejadian ini ya. Iya, waktu itu pernah juga setelah menikah baru ketahuan prianya ternyata wanita. Ada wanitanya ternyata pria. Iya. Ada sehari menikah ketahuan ternyata mereka tidak menikah. Nah itu mah emang kebo anjing. Emang kebo itu mah. Ketangkap warga kan, ketangkap warga. Dikawinin. Itu ada kejadian lagi nih terbaru ini teman-teman. Jadi ini yang jadi bingung adalah mereka pacarannya gimana ya? Lu mah mikirnya pacaran harus kayak lu ya. Ya bro, Harus dicoba di tester kayak gitu, nggak juga kan, harusnya tahu dong. Bedanya laki, kan dia ini laki-lakinya perempuan ternyata. ya Kan dari bentuk badan gitu, dari bentuk badan aja kan yang kita tahu nih ya, teman-teman kita lah ya, yang memang arah ininya apa namanya tuh? apa? Arah Politik. arah apa namanya sebetulnya tuh? Ini apa? Gendernya itu memilih yang beda gitu ya. Dari kalau dia laki-laki, perempuan yang jadi laki-laki tuh ininya biasanya lebih condong ke depan bahunya tuh. Nih, untuk menyeimbangkan dadanya. Biasanya condong ke depan gitu. Terus si ini rada di ke atas gitu.
Terus suara-suara tuh ada digedein gitu ya. Oh, nggak normal ya. Ya, gimana? Set, gitu. Itu lebih ke salah bantal anjir. Ya itu maksudnya pacaran, maksud gue bukan artinya pacarannya dipakai apa gimana, dan tapi kan pas proses pacaran ya itu kan pasti ya mengamati detail-detail kecil tadi. Ya, Kok bisa nggak tahu gitu? atau ya nggak tahu ya, bukan menyalahkan ta'aruf ya. Mungkin konsepnya ta'aruf, jadi dipertemukan langsung terus dinikahkan gitu. Nah bisa jadi sih. Tapi ya maksud gua inilah pentingnya begitu apa pas kita pacaran sebelum menikah tuh memang cek fisik eksterior interior penting bro. Iya, Iyalah. ketika dikenalkan ya mungkin kalau misalnya sama pacarnya janganlah ya, bukan muhrim misalnya. Ya. Sama keluarga yang ininya sama, laki-laki sama Ya. bapaknya. Oke, mana calonnya anak saya Pak, masuk ke dalam, bapaknya yang ngecek. Atau ya Tapi sebenarnya bapaknya udah ngecek ke dalam, bapaknya udah ngecek, pasti periksa. Kamu mah perempuan? Iya Pak, jangan kasih tahu Pak. Bapak nggak akan ngasih tahu, tapi bapak boleh nyoba. kenapa jadi film XXX asu? Kata bapaknya, oke. Ya selain cek fisik eksterior eksterior bisa kan diginiin kalau kamu cewek cek apa pasangan Jakun. apakah ada. Tapi ada cowok yang nggak ada jagonya, no? Oke, cek kalau di situ masih nggak ada ya cek fisik yang lain. Apa? Misal digini. Kalau di pasangan Oh, kan ini kan ini yang besi. itu hati-hati. Enggak, kalau itu bisa ada dua kemungkinan. Dia perempuan atau dia bencong. Bisa ada dua kemungkinan anjing. Atau ya yang Atau gini. cek apa? Nggak sengaja, sistem yang ngeceknya tuh nggak sengaja, yang benerin apa? Tolong benerin kalung aku dong. Kan dia benerin dari belakang, Ya. terus si pantat si ceweknya pura-pura mundur gitu. Aduh, nggak sengaja gitu. Kerasa tuh kan ada atau tidaknya. Ya, gitu. Sama kalau paling gampang kalau mau ngecek cowok itu suruh pancing aja. Kuku kamu panjang ya? Kalau dia ngeliat kuku kayak gini itu cowok. Kalau dia ngeliat kuku kayak gini, itu gay. Dan juga selain itu ya, mbok ya cek dokumen. Ya. Cek dokumen KTP gitu-gitu. Tapi KTP kan bisa dipalsukan. Iya, akte lahir. Ya. Itu nanti apa pokoknya banyak lah, lakukanlah itu sebelum memang akhirnya menikah gitu teman-teman sobat ngeblong ya, karena jangan sampai ada kejadian lagi, karena sedih lah gitu, udah pernikahan udah pikir resepsi akan nikah segala macam tapi ternyata kena prank gitu. Cuman gua nggak tahu nih, ini beritanya dia ditangkap polisi apa enggak? Enggak loh, maksudnya maksudnya penipuan dong. Enggak, keluarganya damai kayaknya, enggak dilanjut, menganggap ini musibah. Oh, akhirnya keluarganya kayaknya menikahkan si yang ngaku-ngaku sebagai cowok ini sama keluarga yang satu lagi yang memang butuh cowok. Ribet anjir, ribet. Jadi ribet, udah mendingan nggak musibah selesai gitu. Gak usah dicari solusi. Kalau gua sih setujunya sih tangkap aja yang kayak gini. Karena nipu, bro. Nipu dong, bro. Harusnya pasalnya apa? Penipuan lah. Pasal penipuan dia bilang dia mengaku dia pria, ternyata dia wanita. Itu mengaku lelaki, ternyata ujungnya wanita. Ternyata ujungnya wanita. Oke, sekarang kita akan mencari kita akan mencari warga-warga di sini. Kita akan minta pendapatnya tentang pertanyaan yang akan kita kasih. Tahu Amar Joni ketangkep lagi nggak? Tahu, udah ketiga kali ya. Jadi gua mau nanya gini, nama lu siapa? Rifki, Bang. Kuliah apa kerja? Kerja. Gua mau nanya pendapat masyarakat nih. Menurut lo, kalau ngelihat nih pemakai kayaknya make lagi, bagusan ditangkap masukin penjara atau direhab? Rehab sih. Kenapa? Soalnya itu udah kecanduan banget sih. Jadi ya harusnya kita nolong dia malah ngejudge sih menurut gue. Ya, terus jangan mentang-mentang artis akhirnya dimanfaatkan. Betul. Oke, thank you. Tapi lu nggak pakai kan? Enggak. Cekurin? Berani? Berani. Oh, berani. Thank you, bro. Thank you. Nah, itu dia berita-berita kita di Tanpa Rem episode kali ini. Makasih yang udah nonton Sobat Ngeblong. Kita akan bertemu lagi di berita-berita yang menarik lainnya. Jangan lupa untuk terus subscribe dan juga komen.
Nyalain juga loncengnya supaya dapat notifikasi kalau kita ada episode terbaru. Kita ketemu lagi di Tanpa Rem, satu-satunya konten di mobil yang tanpa rem. Kontennya.